Halo warga intelektual sekalian. Guys, lagi rame di media sosial, lagi viral di media sosial, di mana penutup Ka'bah digunakan sebagai karpet, guys. Digunakan sebagai alas kaki, guys. Wow. Dipijak-pijak. Wow. Penutup Ka'bah atau kiswar digunakan sebagai alas kaki, diinjak-injak. Wow, ini benar-benar keterlaluan ya. Luar biasa. Gila, 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 gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi, belakangan ini lagi viral di media sosial di mana ada seorang miliarder asal Amerika bernama Epstein. Epstein ini punya kasus yang sangat-sangat luar biasa, kontroversial. Sebenarnya Epstein ini sudah meninggal, guys. Cuman akhir-akhir ini kasusnya dibongkar kembali. Ada orang yang mengatakan bahwa, atau ada netizen yang mengatakan bahwa kasus daripada Epstein ini sebenarnya sengaja dibongkar untuk melemahkan Donald Trump. Karena dalam kasus daripada Epstein ini, Donald Trump terseret, guys. Tidak hanya Donald Trump, ada banyak miliarder-miliarder dunia yang terseret, guys. Bahkan diduga Bu Sri Mulyani terseret juga dalam kasus Epstein ini, guys. Wow, 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 wow. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah yang dikatakan oleh anak daripada Pak Purbaya bahwa dugaannya Bu Sri Mulyani ini adalah agen CIA, apakah ini benar atau tidak? Kemudian, kenapa penutup Ka'bah bisa sampai ke Amerika? Kenapa? Apakah dibeli? Apakah dikasih semacam hadiah? Kemudian ya, kenapa berita seperti ini di Konoha sangat viral sekali? Apa alasannya? Apakah karena ada unsur Ka'bahnya? Kenapa warga Konoha itu begitu peduli dengan kasus seperti ini? Apakah karena warga Konoha itu membenci Donald Trump? Apakah ini semacam politisasi supaya Donald Trump dilemahkan? Apakah ini salah satu cara penggulingan daripada Donald Trump? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa penutup Ka'bah ada di Amerika? Apakah dibeli atau sengaja untuk diinjak-injak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi, sebenarnya sang miliarder dari Amerika ini bernama Epstein ini dulu pernah dihadiahi oleh anggota kerajaan Arab Saudi, yaitu penutup Ka'bah atau kiswar. Nah, penutup Ka'bah ini kan semacam hadiah gitu bagi tamu-tamu yang spesial ya. Sehingga apa? Sehingga penutup Ka'bah ini digunakan oleh Epstein. Sebenarnya mohon maaf ya guys ya, bagi yang nonton video saya harus jujur ya, saya tidak berpihak pada apapun di sini ya. Ini menurut data guys ya, menurut data atau menurut keyakinan daripada History ID mengatakan bahwa penutup Ka'bah ini digunakan sebagai alas kaki, guys. Wow, luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena Epstein ini benci dengan Islam? Apakah dia anti-Islam? Apakah dia Islamofobia? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi gini guys, mohon maaf bagi yang nonton videonya, ini dari sudut pandang orang Amerika ya. Amerika itu kan sebenarnya walaupun mereka beragama, tapi kalau dalam berpikir, pola pikir Amerika itu mereka itu sangat sangat sekuler, guys. Mereka memisahkan antara agama dengan urusan pribadi. Jadi dugaan saya, mungkin saja Epstein ini berpikir bahwa, oh ini kain, ya kain biasa aja gitu, bukan kain suci gitu ya. Itu dari sudut pandang Epstein ya, bukan dari sudut pandang saya ya. Karena orang Amerika itu berpikir kan sangat-sangat rasional ya, ngapain kita menyucikan kain, kenapa kita harus ya menyembah kain dan lain sebagainya. Itu dari sudut pandang orang Amerika. Makanya ya, kalau kita perhatikan, Amerika itu sangat susah ya menerima agama. Nggak semuanya tapi ya. Sangat susah kalau saya perhatikan, terutama orang kulit putih ya. Walaupun banyak juga orang kulit putih yang taat dengan beragama. Karena berpikir mereka itu rasional, logis ya. Mereka memisahkan antara agama dengan negara ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika bisa seperti itu cara berpikirnya? Kenapa mereka itu tidak seperti warga Konoha yang menyembah agama gitu ya, menganggap bahwa eh, penutup Ka'bah itu suatu hal yang suci. Kenapa bisa seperti itu? Tapi bukan berarti saya menjelek-jelekkan pola pikir warga Konoha ya. Ini berdasarkan pengamatan saya pribadi ya.
saya tidak mengatakan ini menurut data ya, ini berdasarkan opini saya pribadi. Karena perbedaan IQ guys. Jadi IQ itu sangat mempengaruhi guys. Seseorang yang IQ-nya tinggi itu biasanya kalau saya perhatikan, biasanya ya, nggak semuanya tapi ya, biasanya berpikirnya itu rasional, logis gitu. Mereka tidak menyembah yang namanya kain, menyembah agama dan sebagainya, enggak. Justru karena mereka berpikirnya logis, karena IQ orang Amerika itu tinggi, sehingga mereka jadi negara maju. Ya, bagaimana dengan Konoha? Konoha nggak jadi negara maju karena apa? Karena Konoha itu, mohon maaf ya, IQ-nya itu setara gorila gitu. Kalau IQ kita itu di atas 100, 120, 110 dan sebagainya. Nih, potong kuping saya ya, kalau nggak percaya. Konoha itu pasti mayoritas sekuler ya, atau mayoritas agnostik ataupun ateis. Potong kuping saya. Bukan berarti saya nyuruh ya, saya tidak nyuruh ya. Biasanya seperti itu guys ya. Saya nggak tahu ada korelasi apa enggak ya. Jadi biasanya negara yang IQ-nya tinggi ya, mereka itu lebih cenderung ateis. Kita ambil contoh misalnya ya, atau cenderung agnostik ya. Kita ambil contoh misalnya negara paling tinggi IQ-nya di dunia itu seperti Taiwan misalnya, Hong Kong, China. Hong Kong, China itu kan rata-rata agnostik, ateis ya. Mereka nggak peduli dengan agama ya. Kemudian negara-negara Skandinavia ya dan lain sebagainya. Jadi boleh dikatakan bahwa, mohon maaf ya, ini mungkin agak melebar ya. Kalau misalnya suatu negara itu semakin tinggi IQ-nya, maka biasanya mereka akan dominan agnostik atau ateis. Sama seperti si Epstein ini. Epstein ini bukan orang yang beragama, dia orang agnostik guys, nggak peduli dengan agama dia. Jadi semakin tinggi IQ suatu negara itu, maka mereka itu ya, akan cenderung ateis agnostik ya. Bukan berarti saya mengatakan ateis agnostik itu jahat ya. Karena di Konoha itu orang ateis atau agnostik itu sudah di framing jahat gitu, suka membunuh dan sebagainya. No, no, no. No, jangan berpikir seperti itu ya. Ya warga Konoha tuh pola pikirnya itu seperti itu guys ya. Hitam putih ya. Berpikir hitam putih itu berpikir kekanak-kanakan, bukan berpikir orang dewasa. Ya, jangan berpikir bahwa kalau misalnya ateis itu bunuh-bunuhin orang gitu. Buktinya negara paling damai di dunia itu ya negara-negara Skandinavia. Negara paling stres di dunia ini adalah Afghanistan. Afghanistan itu orang yang beragama kan, orang yang sangat-sangat religius kan. Justru negara paling tidak aman di dunia ini adalah negara yang beragama. Itu kalau saya perhatikan. Tapi disclaimer, saya tidak nyuruh atau saya tidak ada niat untuk nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Itu kalau saya perhatikannya. Karena ini ada hubungannya dengan si Epstein ini. Epstein ini kan orang yang tidak beragama ya, agnostik gitu ya. Dia tidak menggabungkan agama dengan negara gitu ya. Jadi sehingga dia mungkin saja ya, tanpa sengaja, unsur ketidaksengajaan ya, dia menggunakan penutup Ka'bah itu sebagai alas kaki. Ini unsur ketidaksengajaan ya, bukan unsur sengajaan. Karena dia menganggap bahwa kain semuanya itu ya sama aja. Dia kan bukan Muslim, dia bukan Kristen dan lain sebagainya. Jadi biasanya, mohon maaf ya guys ya, nggak semuanya tapi ya, biasanya negara yang sangat menyembah agama, menyembah lambang-lambang tertentu, simbol-simbol agama dan sebagainya, maka biasanya mereka itu akan sangat fanatik seperti Konoha, fanatik banget ya. Jadi kasus ini viral kenapa? Karena ada unsur katbahnya. Kalau nggak ada unsur katbahnya, nggak bakal viral di Konoha. Biasa aja, santuy aja gitu. Jadi kita itu dikit agama gitu ya. Apa-apa agama dihubungkan dengan agama ya. Semua hal ya dihubungkan dengan agama. Ya. Kemudian ada opsi lain yang mengatakan bahwa ini sebenarnya politisasi daripada Donald Trump. Karena Donald Trump itu diduga terseret dalam kasus ini. Padahal kan Donald Trump dengan Epstein ini ya berteman biasa aja. Donald Trump itu kan artis ya di Amerika. Dia pengusaha, kemudian punya stasiun televisi dan sebagainya. Ya, dia kan pasti banyak bertemu dengan orang ya kan. Dia cuman berteman biasa aja, nggak. Dia tidak ikut-ikutan dengan kasus daripada Epstein ini ya. Kemudian selain itu, Bu Sri Mulyani juga diduga terseret dalam masalah ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Bu Sri Mulyani diduga ikut-ikutan dalam masalah ini? Ya sebenarnya ya ini cuman clickbait aja sih sebenarnya ya, karena warga Konoha itu kan suka dengan yang namanya clickbait. Kenapa sih Bu Sri Mulyani ini dikata-katain di Konoha? Apa sih alasannya? Jadi gini guys ya, mohon maaf ya, saya tidak pro terhadap Bu Sri Mulyani ya, karena Bu Sri Mulyani ini diduga, mohon maaf ya, diduga
pro asing, pro Amerika, kemudian dia terlalu lama jadi menteri. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, ini tanggapan saya pribadi ya, jauh lebih bagus kinerja daripada Bu Sri Mulyani. Cuman Bu Sri Mulyani ini terlalu dingin orangnya dan dia terlalu royal terhadap bawahannya, maksudnya ya bukan masyarakat ya. Sementara Pak Purbaya itu kalau kita bandingkan dengan Pak Purbaya, Purbaya itu kan dia itu seakan-akan pro terhadap masyarakat. Tapi kalau saya perhatikan kinerjanya ya nggak terlalu jauh beda dengan Bu Sri Mulyani ya. Jangan terlalu menggebor-geborkan Pak Purbaya ya. Saya yakin yang nonton film banyak yang mendukung Pak Purbaya, tapi kita lihat kinerjanya. Kita harus melihat kinerjanya. IHSG sekarang crash, guys. Apakah ini pengaruh daripada Menteri Ekonomi? Iya, pengaruh. Iya kan? Jadi sebenarnya kita mendukung Pak Purbaya itu ya secara psikologi kalau saya perhatikan di Konoha itu. Kita mendukung Pak Purbaya itu karena kebencian kita sama Bu Sri Mulyani. Nggak ada alasan lain. Karena kebencian kita, ya, karena kita benci banget dengan Bu Sri Mulyani sehingga kita menggaung-gaungkan Pak Purbaya. Gitu, guys. Ya, ini template ya kalau saya perhatikan di Konoha. Di Konoha seperti itu, guys. Kenapa dulu Pak Soekarno dikata-katain dan Pak Harto dibangga-banggakan dulu waktu Pak Soekarno itu dikata-katain. Kenapa? Ya karena ya kita itu selalu membenci mantan, ya. Mantan presiden kita benci, kemudian ada yang baru kita puja-puja, sama seperti kasus Bu Sri Mulyani ya. Ada menteri ekonomi baru Pak Purbaya kita sanjung-sanjung, kemudian Bu Sri Mulyani kita kata-katain. Itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian sebenarnya di Konoha juga sudah ada yang menerima hadiah semacam ini. Ini semacam hadiah, guys ya, yaitu penutup Ka'bah. Di mana itu? Di Yogyakarta sama di Serang ya, atau di Banten ya. Sudah ada sebenarnya penutup daripada Ka'bah yang ada di Arab Saudi ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa warga Konoha juga menerima? Ya karena kedekatan ya, kedekatan anggota kerajaan dengan warga Konoha ya. Karena Arab Saudi berpikir bahwa ya orang yang umroh ke Arab Saudi itu kan banyak dari Indonesia ya, berbondong-bondong dari Indonesia ya, ada miliaran, bukan miliaran lagi guys, triliunan gitu ya keuntungan per tahun ya, keuntungan dari umroh, naik haji dan sebagainya. Bukan berarti saya larang ya, saya tidak melarang ya, tapi ya kalau misalnya nih ada yang mengatakan itu kan hak seseorang ya kalau mau umroh, mau naik haji. Nah, yang saya komplain itu, yang saya kritik itu, kenapa pemerintah mensubsidi? Jadi ini menurut saya itu yang paling membagongkan ya. Kenapa pemerintah mensubsidi? Saya boleh protes dong ya. Karena apa? Karena saya bayar pajak. Jadi pajak saya itu digunakan untuk mensubsidi. Itu kan disubsidi kalau ada umroh, naik haji itu kan disubsidi. Kenapa pemerintah mensubsidi? Kan namanya kan bagi orang yang mampu. Kenapa harus disubsidi pemerintah? Itu yang jadi pertanyaan. Menurut kalian gimana? Apakah ini rasional atau tidak? Enggak rasional. Enggak rasional, guys. Kenapa pemerintah itu, ya kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, seolah-olah itu ya berpihak pada mayoritas, ya mau umroh disubsidi, naik haji disubsidi, ya bagaimana dengan umat lain ya, umat Kristen misalnya, Buddha, Hindu, kenapa mereka nggak disubsidi? Padahal pembayar pajak terbesar di Konoha itu ya umat Kristen. Ya, coba cek data. 9 naga di Konoha itu rata-rata Kristen. Ya, orang terkaya di Konoha itu rata-rata nonis, guys. Yang bayar pajak paling banyak itu ya mereka. Karena mereka banyak perusahaan dan lain sebagainya. Ya, jadi ya ini menurut saya itu ada semacam ketidakadilan ya. Harusnya adil dong ya. Jadi mohon maaf bagi yang nonton videonya, saya komplain ya karena saya bayar pajak juga ya. Saya beli sesuatu di supermarket bayar pajak, ya bayar itu, bayar ini, bayar pajak kendaraan, motor dan lain sebagainya. Beli sesuatu bayar pajak ya. Gak apa-apa dong kalau komplainnya. Jadi menurut saya pribadi ini yang perlu kita kritisi ya bagi kaum intelektual. Kalau misalnya seseorang itu naik haji ya bagi yang mampu, katanya kan bagi yang mampu. Tapi kenapa disubsidi pemerintah? Itu yang jadi pertanyaan. Nggak adil dong ya. Kemudian bagaimana dengan kisah Ka'bah? Jadi ini guys ya banyak perbincangan di media sosial. Ada yang mengatakan bahwa Ka'bah itu sebenarnya dulu tempatnya agama-agama lokal di Arab. Ada yang mengatakan bahwa ini tempat daripada orang-orang
zaman dulu ya, zaman-zaman Zoroaster menyembah dan lain sebagainya ya. Ada ya rumor yang mengatakan seperti itu. Nah, yang jadi apakah benar atau tidak? Sebenarnya kalau saya perhatikan tuh nggak ada data yang mutlak ya mengatakan bahwa dulu Ka'bah itu tempat penyembahan agama-agama lokal, ya, tempat penyembahan daripada Zoroaster dan sebagainya. Nggak ada. Kalau saya perhatikan nggak ada seperti itu ya. Cuman ya di Konoha itu sering dipelintir-pelintir ya bahwa dulu Ka'bah itu tempat ritual agama lokal dan sebagainya ya. Sebenarnya guys ya gini guys ya. Kalau kita merujuk pada sejarah atau rasional logis apa enggak, gini ya, saya harus netral ya, tidak berpihak pada agama tertentu ya. Baik agama Kristen maupun agama Muslim, kan namanya agama itu kan keyakinan. Kalau misalnya nih contoh misalnya nih ya, ada orang Kristen mengatakan bahwa kita menganggap bahwa Arab Saudi itu bukan tanah suci. Kalau misalnya ada yang mengatakan seperti itu namanya keyakinan ya kan. Kemudian kalau ada Muslim mengatakan bahwa Arab Saudi tanah suci. Kemudian kalau ada orang Kristen mengatakan bahwa Israel itu tanah suci, itu kan keyakinan. Namanya keyakinan kan nggak bisa dipaksakan. Cuman kalau saya perhatikan di Konoha itu, keyakinan kita itu terlalu dipaksakan. Saya tuh banyak ya nge-request ya, subscriber channel banyak nge-request tentang bahas tentang Ka'bah. Apakah Ka'bah itu dulu pernah dijadikan sebagai tempat ritual agama lokal gitu ya, agama-agama yang ada di sana gitu ya, agama-agama yang ada di Arab Saudi sebelum masuknya Islam ke sana. Sebenarnya gini guys, namanya keyakinan kan, agama itu kan keyakinan ya. Contoh misalnya nih, kalau kita yakin bahwa misalnya nih, ya katakanlah ini ya, ada batu hitam misalnya ya. Kalau kita yakin ini bisa memasukkan kita ke surga, yang yakin aja gitu. Iya kan? Jangan, mohon maaf ya, jangan menganggap bahwa itu rasional atau logis. Namanya keyakinan ya kan? Iya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sama seperti misalnya nih kalau ada misalnya ada orang Kristen mengatakan bahwa kalau saya pergi ke Israel itu ya saya ngelihat sungai Galilea misalnya ya, atau danau misalnya, atau saya melihat makam Yesus dan sebagainya, saya masuk surga, itu kan namanya keyakinan. Cuman di Konoha itu kalau saya perhatikan ya satu sama lain tuh saling ngejelekin gitu ya. Nggak boleh seperti itu guys ya. Namanya keyakinan orang lain itu kita tidak bisa ngecek gitu ya. Apakah ini logis atau tidak? Kita kan nggak ngambil dari sudut pandang logis atau masuk akal ya kan. Kalau misalnya ada seseorang yang cium batu hitam dan dia percaya masuk surga, iya, ya nggak jadi masalah. Kalau misalnya nih, warga Konoha itu banyak percaya bahwa kalau misalnya nih ya pergi ke Arab Saudi itu masuk surga gitu. Kalau umroh, kalau naik haji itu masuk surga. Nggak jadi masalah, itu namanya keyakinan. Cuman permasalahannya di Konoha itu kalau saya perhatikan, keyakinan itu dipaksakan. Ya, pemerintah disuruh tunduk. Buktinya apa? Buktinya kalau naik haji itu disubsidi tuh. Iya kan? Berarti keyakinan kita itu dipaksakan ya kan? Ya nggak sih? Sadar nggak kita sebenarnya? Keyakinan kita itu kepaksakan terhadap negara, terhadap pembayar pajak gitu. Saya kan pembayar pajak. Itu yang saya kritik guys, itu yang saya komplain. Kalau misalnya sendiri nih ya pergi ke Arab Saudi, ya nggak jadi masalah. Duit-duit dia sendiri ya kan. Tapi permasalahannya kan ada berapa triliun tuh ya yang disubsidi oleh negara untuk naik haji gitu, untuk umroh dan sebagainya. Iya kan? Tanpa kita sadari. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Kemudian yang ngebangun dugaannya, yang ngebangun Ka'bah itu kan orang Jepang dulu guys ya. Yang merancang arsiteknya dan sebagainya. Jadi ketika orang Jepang nanya sama warga Konoha, kalian ngapain sih ke Arab Saudi? Ngapain sih kalian ke sana? Lalu warga Konoha mengatakan, kalau pergi ke Mekah itu, kalau ngelihat Ka'bah itu masuk surga. Ada dulu kisahnya seperti itu ya. Lalu orang Jepang ketawa. Kenapa orang Jepang ketawa? Karena yang bangun Ka'bah itu duganya orang Jepang. Berarti yang duluan masuk surga itu orang Jepang, bukan warga Konoha. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.